mempelajari suhu dan perubahannya. Nah, mari simak. Nah, pernahkah kalian membuat es sirup atau teh hangat? Nah, dari mana kalian tahu kalau teh hangat itu rasanya hangat? Atau dari mana kalian tahu kalau es sirup itu dia terasa dingin? Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menentukan minuman itu terasa panas atau dingin hanya dari kita melihatnya saja atau dari sentuhan. Kalau disentuh dingin berarti ini es. Atau kita dengan perasaan aja. Eits, tapi nggak boleh baper ya. Nah, untuk mengecek dia itu panas atau dingin, kalau cuman pakai sentuhan aja kayaknya nggak valid nih. Karena tangan atau perasaan tiap orang kan beda-beda. Nah, maka dari itu, karena suhu ini merupakan besaran pokok, maka dia memiliki alat ukurnya sendiri. Nah, alat ukur suhu yaitu termometer. Nah, sebelum mempelajari termometer, kita harus tahu dulu apa itu suhu. Nah, suhu itu adalah derajat kepanasan atau derajat kedinginan suatu benda. Itu dinamakan suhu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai termometer. Nah, pada umumnya setiap benda itu mengalami pemuaian jika benda itu dipanaskan dan akan mengalami penyusutan jika benda tersebut didinginkan atau suhunya diturunkan. Nah, prinsip tadi itulah yang digunakan dalam proses pembuatan termometer. Nah, jadi di dalam termometer itu terdapat suatu cairan. Biasanya cairannya berupa raksa. Kenapa ya harus raksa? Karena raksa ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, di sini dilihat. Yang pertama, raksa itu cepat menerima panas. Yang kedua, mudah dilihat atau mengkilat. Cling, gitu deh. Nah, yang ketiga, tidak membasahi dinding termometer. Dan yang keempat, pemuaiannya teratur. Makanya termometer itu sering menggunakan cairan raksa karena memiliki kelebihan ini. Begitu ya teman-teman. Nah, termometer itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada termometer Celcius, lambangnya C. Ada termometer Reaumur, lambangnya R. Lalu ada termometer Fahrenheit, lambangnya F. Dan ada termometer Kelvin, lambangnya K. Nah, keempat termometer ini memiliki titik didih dan titik bekunya masing-masing. Nah, kita lihat kalau termometer Celcius memiliki titik beku 0 derajat. Lalu titik didihnya 100 derajat. Sedangkan pada termometer Reaumur memiliki titik didih 0 derajat dan memiliki titik beku 0 derajat dan memiliki titik didih 80 derajat. Lalu termometer Fahrenheit titik bekunya 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Nah, yang terakhir termometer Kelvin memiliki titik beku 273 derajat dan titik didihnya 373 derajat. Nah, dari keempat termometer ini karena beda-beda, kita bisa menggunakannya secara bergantian atau kita ingin mengkonversi. Misalnya, kalau di termometer Celcius menunjukkan 50 derajat Celcius, maka kalau diukur pakai termometer Reaumur berapa ya? Nah, pertanyaan kayak gitu bisa dijawab pakai rumus di bawah ini. Rumusnya ada banyak banget nih. Ada 6. Yang pertama, ini kalau kita mau nyari suhu di termometer Celcius, tetapi yang diketahui termometer Kelvin. Kalau yang sebelahnya itu yang diketahui termometer Kelvin, lalu yang ditanyakan, oh salah. Jadi, kalau yang sebelahnya, jika diketahui termometer Celcius,
dan ditanya termometer Kelvin, maka kita bisa persamaan ini. Nah, yang kedua, yang diketahui termometer Fahrenheit, ditanya termometer Celcius, pakai persamaan ini. Kalau yang ditanya itu termometer Fahrenheit, yang diketahui termometer Celcius, kita pakai persamaan yang ini. Dan yang terakhir, kalau yang diketahui termometer Reaumur dan yang ditanya termometer Celcius, boleh pakai persamaan ini. Yang terakhir, kalau kita mau pakai persamaan, kalau kita mau mengetahui termometer Reaumur yang diketahui termometer Celcius, kita boleh pakai persamaan ini. Nah, persamaan ini dapatnya dari mana ya? Banyak banget, jadi makin pusing aja. Nah, tenang aja. Di sini, Bu Isna akan menjelaskan dari mana sih asal persamaan ini. Nah, mari simak baik-baik. Nah, ini merupakan prinsip termometer. Misalnya saja, ada 2 buah termometer, termometer Celcius dan termometer Reaumur. Sudah diketahui titik didih dan titik bekunya masing-masing. Misalnya, pada termometer Celcius itu terlihat angka T derajat C. Nah, misalnya pada termometer Celcius ini menunjukkan nilai tertentu. Di sini Bu Isna simbolkan T derajat Celcius. Maksudnya, misalkan menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Misalnya gitu ya. Dan di sini ada termometer Reaumur. Ini misalkan menunjukkan angka 20 derajat Reaumur. Di sini Bu Isna misalkan T derajat R. Nah, gitu paham ya teman-teman? Sekarang, untuk menentukan nilainya, maka kita tinggal tuliskan saja seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Di sini, dalam garis ini dan ini, kita tuliskan T derajat Celcius dikurangi 0. Lalu dibagi, ini titik didihnya 100 derajat Celcius dikurangi 0. Sama dengan mana? Yang ini sampai yang ini. Nah, maka sama seperti tadi, T derajat Reaumur dikurangi 0 dibagi titik didihnya 80 dikurangi 0. Nah, seperti ini. Ini merupakan konsep dari pembacaan termometer. Boleh termometer Celcius dengan Reaumur, Reaumur dengan Kelvin, Fahrenheit dengan Reaumur, terserah. Kita boleh menggunakan termometer apa saja. Yang penting prinsipnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Maka tinggal kita lanjutkan. T derajat Celcius dikurangi 0, T derajat Celcius per 100 dikurangi 0, 100. Sama dengan T derajat Reaumur dikurangi 0 T derajat Reaumur dibagi 80 dikurangi 0, hasilnya 80. Maka kalau kita mau mencari T derajat Celcius sama dengan, dikalikan silang ya teman-teman, 100 dibagi 80 dikali T derajat Reaumur. Nah, 100 dibagi 80 bisa kita sederhanakan ya. Coret nolnya. 10 dengan 8 bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5. 8 dibagi 2 dapat 4. Maka hasilnya 5/4 T derajat Reaumur. Nah, T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Nah, mana ya? Nih, sama ya teman-teman. T derajat Celcius sama dengan 5/4 kali T derajat Reaumur. Nah, karena sama, jadi kalian gak usah pusing-pusing untuk menghafalkan semua persamaan ini. Kalian tinggal ingat saja konsepnya. Yang ini ke bawah, lalu titik didih ke titik bekunya. Begitu juga dengan termometer yang satunya. Konsepnya seperti ini. Diingat ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soalnya. Suatu zat diukur dengan termometer Reaumur menunjukkan 60 derajat Reaumur.
berapakah bila diukur dengan termometer Celcius? Nah, caranya seperti tadi. Diketahui termometer Reaumur, yang ditanya termometer Celcius. Maka kita tinggal pakai rumus yang atas aja. Nah, jadi T derajat Celcius sama dengan 5/4 kali T derajat Reaumur. T derajat Reaumurnya berapa nih? 60. Kita tinggal masukkan aja 60. 60 dibagi 4 dapat 1, masih 20 dibagi 4 5. 15 dikali 5 sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa kan? Nah, selanjutnya kalau sudah bisa yang tadi, maka sekarang kita membahas pemuaian zat padat. Nah, pada pemuaian zat padat, tadi sudah dijelaskan, kalau benda itu dipanaskan, maka dia akan memuai bertambah panjang. Dan bila didinginkan atau suhunya jadi kecil, maka benda tersebut akan menyusut. Nah, di sini ada pemuaian zat padat. Zat padat itu bisa memuai panjangnya, bisa memuai luasnya, atau memuai volumenya. Nah, perhatikan ya. Nah, yang pertama ada pemuaian panjang. Pemuaian panjang itu persamaannya delta X sama dengan L0 kali alfa dikali delta T. Nah, delta X itu adalah besar perubahan panjangnya. Jadi, misalkan awalnya 10 bertambah menjadi 12, maka nilai delta X-nya adalah 12 dikurangi 10, atau delta X-nya sama dengan 2. Nah, jadi delta X adalah perubahan panjangnya. Berubah jadi berapa nih? Awal dari semula. Nah, itu merupakan delta X. Selanjutnya ada pemuaian luas. Kalau pemuaian luas, artinya luasnya jadi bertambah berapa ya? Nah, itu simbolnya delta A. A itu simbol dari area atau luas. Delta A sama dengan A0 beta kali delta T. Delta T ini perubahan suhu. Ingat-ingat ya teman-teman, delta T perubahan suhu. Perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Nah, sekarang persamaan dari pemuaian luas dan panjang ini dia hampir mirip. Kalau di sini L0, di sini A0. Selanjutnya, setelah pemuaian luas ada pemuaian volume. Pemuaian volume ini rumusnya delta V, atau seberapa sih volumenya jadi bertambah, namanya delta V, sama dengan V0 gamma dikali delta T. Nah, persamaannya hampir mirip ya. Hanya saja yang ini L0 untuk panjang mula-mula, A0 untuk luas mula-mula, dan V0 untuk volume mula-mula. Lalu, yang beda lagi ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Sudah, ini saja perbedaannya. Nah, untuk beta itu nilainya sama kayak 2 kalinya alfa. Jadi, kalau nggak diketahui beta, tapi disuruh nyari pemuaian luas, maka kita bisa cari pakai ini nilai beta. Beta sama dengan 2 kali nilai alfa. Dan yang terakhir, pemuaian volume pakai gamma. Gamma itu nilainya 3 kali alfanya. Nah, keterangannya ini. Perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini Bu Isna punya contoh soal. Kalian simak ya. Nah, contohnya. Sebuah logam mula-mula luasnya 100 cm persegi. Lalu menerima kalor sehingga suhunya dari 20 jadi 50 nih, jadi makin panas. Lalu koefisien muai panjangnya 0,01 per derajat Celcius. Maka berapakah pertambahan luasnya? Nah, maka bisa kita jawab, yang diketahui dulu kita tuliskan. Tadi ada panjang mula-mula. Berarti, maksudnya luas mula-mula. Berarti luas mula-mula itu tadi simbolnya apa? A0. Kita tuliskan A0 sama dengan 100 cm persegi. Lalu menerima kalor sehingga suhunya berubah nih. Dari 20 jadi 50. Berarti delta T-nya berapa ya?
delta T-nya adalah 50 dikurangi 20. Jadi perubahan suhunya itu adalah 30 derajat Celcius. Lalu koefisien muai panjang. Nah, ini tadi belum ada ya. Koefisien muai panjang itu namanya alfa. Koefisien muai panjang simbolnya alfa. Kalau koefisien muai luas simbolnya beta. Lalu yang terakhir koefisien muai volume simbolnya gamma. Nah, berarti koefisien muai panjang yang diketahui apa nih? Berarti alfa. Tapi yang ditanya pertambahan luas. Tadi kalau pemuaian luas pakainya beta. Tapi tenang aja, meski nggak diketahui betanya, kita tetap bisa tahu nilai beta. Karena beta itu sama dengan 2 kali alfa. Maka kita tuliskan di sini beta 2 kali alfa atau 2 kali 0,001 sama dengan 0,002 per derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaannya. Delta A sama dengan A0 beta kali delta T. Tuliskan. A0-nya berapa nih? 0,01. Tulis. Betanya tuliskan. Beta 0,002. Delta T-nya tuliskan 30. Nah, ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Satuannya meter pangkat 2. Nah, ini nih perubahan luasnya. Atau boleh dijadiin cm. Karena turun 2 nih dari meter ke cm, maka dikalikan 10.000. Karena ini ada kuadratnya. Nah, ingat pelajaran dulu pas bab 1 ya. Berarti ini sama dengan 6 cm persegi. Nah, ini merupakan perubahan luasnya. Dari yang luasnya 100 cm persegi berubah lebih luas. Lebih luas berapa? 6 cm persegi. Nah, gitu ya teman-teman. Sekian dulu dari Bu Isna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.